Perkenalkan, nama saya Maya Aldina Hartini, NIM 1180450, akan menyampaikan tentang analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan itu ada berapa sih? Mari kita kenal. Apa aja yang akan kita bahas nantinya? Yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian ada rasio solvabilitas, rasio aktivitas, kemudian ada profitabilitas, dan yang terakhir adalah penilaian pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tiga, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, mengandung current ratio. Ini berhubungan dengan hutang lancar dan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada quick ratio, di mana pemenuhan hutang jangka pendek dan aset paling lancar. Kemudian ada cash ratio, di mana jumlah kas yang terdiri dari perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek. Dan yang terakhir kita akan memasuki tentang studi kasus PT Nuansa Indah Tbk tentang laporan keuangan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, current ratio. Nah, rumusnya itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Jadi kita lihat di laporan keuangannya, aktiva lancarnya ada berapa kita lihat, kemudian kita bagikan dengan hutang lancar yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, ini untuk current ratio. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar menggunakan aktiva lancar, di mana semakin naik presentasi rasio, maka semakin baik pula perusahaan dalam memenuhi membayar hutang. Kemudian, ini untuk studi kasusnya. Kita lihat di sini kita menggunakan 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan 2018. Dapat kita lihat jika baik dari sisi aktiva maupun sisi hutang terjadi kenaikan dari tahun 2018 menuju 2019. Dari aktiva lancar yang berjumlah 43 bertambah menjadi 47, serta hutang lancar dari 3 miliar menjadi 4 miliar. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan lihat. Nah, ini untuk rasio lancar tahun 2018. Kita bagi antara total aktiva dibagi hutang lancar. Hasilnya seperti ini. Nah, dari kesimpulan data yang kita lihat, jika dilihat dari analisis rasio likuiditas, terjadi penurunan rasio, yaitu dari 0,087 menjadi 0,85. Ini menjelaskan meskipun terjadi penurunan, tapi perusahaan masih mampu membiayai hutang jangka pendek. Hal ini dilihat karena terjadi kenaikan aktiva serta kenaikan hutang lancar, jadi balance atau seimbang. Kemudian yang kedua ada quick ratio atau rasio sangat lancar. Rumusnya, kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang dibagi hutang atau kewajiban lancar. Nah, quick ratio sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar menggunakan aset paling lancar, di mana semakin naik presentasi rasio, maka semakin baik pula perusahaan dalam memenuhi membayar hutang. Nah, ini dapat kita lihat untuk kas 2019 dan kas 2018 ini terjadi kenaikan, kemudian piutangnya juga terjadi kenaikan namun tidak signifikan, kemudian kewajiban lancarnya juga terjadi kenaikan. Nah, quick ratio-nya kita dapat lihat sebagai berikut. Dia berada pada presentasi 1,861, kemudian pada tahun 2019 dia berada pada presentasi 0,497. Ini berarti terjadi penurunan dari tahun 2018 menuju 2019. Nah, kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang pendek ini mengalami penurunan, di mana perlu diperhatikan lagi kas yang dimiliki oleh perusahaan.
Kemudian untuk kas rasio atau rasio sangat lancar. Ini kas dibagi menjadi kewajiban atau hutang lancar. Nah, deskripsinya, rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan kas dalam membiayai hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Nah, ini untuk studi kasusnya, di mana terjadi kenaikan kas serta kenaikan kewajiban lancar. Untuk rasio 2018 sebesar 0,049, kemudian 2019 1,431. Nah, di sini pembiayaan kas yang dimiliki perusahaan sudah sangat cukup untuk menutup hutang jangka pendek dengan nilai yang lebih dari 75% dari kas perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio aktivitas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Apa aja sih yang akan dibahas di rasio aktivitas? Pertama, ada rasio perputaran piutang, kemudian ada perputaran modal kerja, ada perputaran persediaan atau IPO, kemudian ada perputaran aktiva tetap, dan yang terakhir ada rasio tetap. Apa sih manfaat mempelajari rasio ini? Yang pertama, untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode, berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari setiap rupiah modal yang digunakan. Kemudian yang kedua, untuk menghitung lama rata-rata penagihan piutang usaha, serta sebaliknya untuk mengetahui berapa rata-rata usaha tidak dapat tertagih. Nah, ini untuk rasio perputaran piutang, ini untuk mengukur berapa cepat kas yang berubah menjadi piutang berubah menjadi kas. Rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Karena di perusahaan kami yang gunakan atau di perusahaan PT TBK Nuansa Indah ini dia tidak menggunakan penjualan kredit, jadi kita menggunakan contoh yang ini. Diketahui penjualan kredit tahun 2013 sebesar 17 juta dengan piutang rata-rata sebesar 750, sedangkan tahun 2014 penjualan kredit sebesar 19.800 dengan penjualan kreditnya dengan piutang rata-ratanya 600. Itu tinggal kita bagiin aja, 17 dibagi 750 itu dapat 23 kali. Kemudian yang 2014 19.800 dibagi 600 sama dengan 33 kali. Ini menunjukkan pada tahun 2014 aset berputar lebih cepat, lebih banyak untuk menghasilkan penjualan sehingga perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya. Nah, kemudian ini ada lama piutang tertagih, ini rumusnya 365 dibagi rasio perputaran piutang. Ini tinggal kita bagiin aja, jadi yang sisanya tadi hasil pada rasio perputarannya ini dibagi 365. Nah, berdasarkan lama piutang tertagih ini, maka 2014 perusahaan sudah dapat menjalankan operasinya menjadi lebih efektif dan efisien karena piutangnya itu tertagih lebih cepat, jadi lebih cepat selama 5 hari. Nah, ini untuk rasio perputaran persediaan. Ini menunjukkan seberapa cepat persediaan barang dan dagang dapat dijual kepada konsumen. Semakin tinggi perputaran persediaan, maka kondisi perusahaan semakin baik. Artinya, perusahaan semakin efektif dalam mengelola dan menjual produknya. Rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, seperti ini contoh kasusnya. Nah, kita lihat ini penjualannya pada tahun 2019 ada 75, 2018 ada 63 miliar, kemudian rata-rata persediaannya sebesar 110 sama 136. IPO atau persediaan pada 2018 itu sebesar 680,7, kemudian 2019-nya sebesar 467. Nah, bagaimana cara menghitung persediaan di gudang? Itu tinggal kita bagi aja 365 dibagi rasio IPO. Itu nanti menentukan rasio dia per harinya itu ada berapa.
Nah, berdasarkan analisis perhitungan di atas, maka perusahaan sudah bekerja secara efektif dan efisien pada tahun 2018 karena produknya tidak terlalu lama disimpan di gudang. Nah, ini untuk rasio perputaran modal kerja. Ini perusahaan dinyatakan efektif apabila dapat menggunakan seluruh kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Jika ada sisa modal kerja, maka dikatakan tidak efektif dan efisien. Rasio ini mengukur seberapa cepat seluruh modal kerja digunakan. Semakin cepat, semakin efektif dan efisien. Rumusnya penjualan dibagi aktiva lancar tahun pertama, ditambah aktiva lancar tahun kedua dibagi 2. Nah, ini untuk contohnya, sama penjualannya, nah rata-rata aktiva lancar. Ini seperti itu. Nah, ini diperoleh pada WTCO tahun 2018 dia sebesar 1,6, kemudian WTCO tahun 2019 dia sebesar 2. Ini menandakan ada kenaikan dari tahun 2018 ke 2019. Nah, berarti dalam pengelolaannya perusahaan mengalami efektivitas ditandai dengan kenaikan rasio modal kerja. Kemudian ada rasio perputaran aktiva tetap. Ini untuk menghitung kemampuan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya penjualan dibagi aset tetap, rata-rata aset tetap. Semakin meningkat kenaikan rasionya, maka semakin efektif perusahaan itu semakin baik. Nah, ini untuk menghitung PATO, di mana 2018 terdapat 3,2, kemudian 2019 43,5. Ini terjadi kenaikan, berarti menandakan jika perusahaan efisien secara signifikan. Nah, ini untuk perputaran total rasio atau TATO, di mana untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan seluruh aktivitas baik lancar dan tetap dimiliki perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya penjualan dibagi total aset dibagi 2. Nah, ini untuk TATO 2019 itu sebesar 1,54, kemudian TATO 2018 1,85. Ini terjadi kenaikan dari 2018 ke 2019, menandakan jika perusahaan atau PT Nuansa Indah ini telah mengalami efisiensi dari 2018. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada rasio solvabilitas. Ini adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya. Dalam rasio solvabilitas itu ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, debt to ratio, kemudian ada debt to equity, dan yang terakhir ada long term debt to equity ratio. Apa sih debt to ratio aset itu? Nah, ini digunakan untuk mengukur perbandingan aset dengan total utang yang dimiliki perusahaan. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Nah, ini untuk contoh kasusnya, kita lihat total aset pada tahun 2019 itu 50 juta. Kemudian pada tahun 2018 itu 46 juta. Total kewajibannya sebesar 8 sama 6. Nah, debt to asetnya ini tipu, mohon maaf. Ini tinggal kita bagi 6 juta dibagi 46 untuk 2018 dan untuk 2019-nya 8 juta dibagi 50. Ini terjadi kenaikan rasio di mana analisis yang kita temukan adalah perusahaan dalam memenuhi hutang membaik dengan ditandai kenaikan aset serta kenaikan liability di mana mereka saling sejalan atau balance. Jadi perusahaan tetap melakukan pendanaan utang, tapi dia juga melihat kemampuan dia dalam menghasilkan aset, sehingga dia bisa dikatakan sejalan. Kemudian untuk debt to equity, ini rumusnya total hutang dibagi total modal. Ini untuk mengetahui seberapa besar modal perusahaan yang dijadikan untuk jaminan hutang. Nah, ini untuk kasusnya sama kayak tadi, tapi kita gunakan total modal. Nah, ini untuk 2018 dia rasionya 0,17, kemudian pada 2019 0,2. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 0,03, di mana
perusahaan mengalami pertumbuhan dengan mampu menambah nilai modal dari tahun sebelumnya. Jadi ini terjadi kenaikan ya. Ini menandakan perusahaan itu mampu bergerak secara efektif. Kemudian untuk long term to equity ratio, apa sih itu? Nah, ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari modal setiap perusahaan yang digunakan untuk jaminan pembayaran hutang jangka panjang. Kemudian cara menghitungnya, hutang jangka panjang dibagi modal. Nah, ini dapat kita lihat total modalnya sekian. Kemudian utang jangka panjangnya, perhatikan baik-baik, kita menggunakan utang jangka panjang ya. Jadi, utang jangka panjang 2019 itu 4,7, untuk 2018 3,1. Untuk rumusnya, nah ini untuk hasilnya, pada tahun 2018 dia sebesar 0,07, 2019 dia 0,11. Nah, ini terjadi kenaikan sebesar 0,03, namun meski begitu perusahaan mengalami kondisi yang stabil karena dia juga mengalami kenaikan modal. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Winanda Dwi Kurnia. Saya akan melanjutkan penjelasan analisis rasio keuangan berikutnya. Analisis rasio keuangan berikutnya yaitu rasio arus kas. Apa itu rasio arus kas? Rasio arus kas digunakan untuk menghitung kemampuan kas dalam memenuhi atau melunasi hutang atau pasif lancar suatu perusahaan. Perhitungan di rasio kas terdiri dari 5 perhitungan rasio. Yang pertama ada rasio arus kas terhadap kewajiban lancar, kedua rasio arus kas terhadap bunga, ketiga rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal, 4 rasio arus kas operasi terhadap total hutang, dan yang terakhir adalah rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Masuk yang pertama yaitu arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, yaitu semakin besar nilai rasio, maka kemampuan kas dalam melunasi hutang lancar semakin baik. Dengan rumus yaitu arus kas operasi dibagi hutang atau kewajiban lancar. Nah, untuk kasus studinya adalah sini saya punya data perusahaan pada tahun 2018 dan 2019, dimana pada tahun 2018 arus kasnya minus dinilai sekitar 2.208 sekian dan kewajiban lancarnya ada di angka 6.923.399.099. Jika kita masukkan rumus yang tadi, yaitu arus kas operasi dibagi kewajiban lancar, kita mendapatkan rasionya yaitu minus. Di sini juga kita bisa melihat dan tahu sendiri tanpa melihat rasionya, yaitu di mana arus kasnya nilainya minus pada tahun 2018, sedangkan kewajiban lancarnya juga besar. Makanya didapat rasio 0,3 atau 3%. Bisa dibilang ini minus ya. Oleh karena itu, maka bisa dibilang kemampuan perusahaan itu dan arus kasnya dalam kewajiban lancar itu sangat buruk karena kurang dari 0. Nah, sedangkan pada tahun 2019 arus kas operasi bisa kita lihat tidak negatif seperti tahun sebelumnya. Namun bisa kita lihat ya nilainya yaitu lebih kecil daripada kewajiban lancarnya di tahun 2019. Dan jika kita hitung menggunakan rumus yang tadi, arus kas dibagi kewajiban lancar, kita mendapatkan rasio sekitar 2%, di mana nilai ini bisa dibilang cukup atau sangat kecil. Karena sesuai dengan penjelasan yang tadi, semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya. Masuk yang kedua yaitu rasio arus kas operasi terhadap bunga. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik kemampuan perusahaan membayar biaya bunga melalui arus kas operasi. Dengan rumus arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak dibagi penjualan bersih. Rasio arus kas berikutnya adalah yaitu rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang dimaksud adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau pembelian saham. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik juga perusahaan dinilai memiliki kas yang cukup untuk pengeluaran modal tanpa harus mencari sumber dana dari luar perusahaan. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Contoh studi kasusnya yaitu di sini saya juga sudah mempunyai data perusahaan pada tahun 2018 dan 2019.
Di sini kita bisa lihat arus kas operasi perusahaan pada tahun 2018 adalah minus 2 miliar sekian, dan pengeluaran modal ada sekitar 39 miliar. Jika kita hitung menggunakan rumus yaitu arus kas operasi dibagi pengeluaran modal, kita mendapat hasil negatif yaitu minus 6%, di mana angka ini bisa dibilang cukup buruk karena arus kas yang dimiliki perusahaan lebih kecil atau sangat kecil, bahkan minus dibandingkan modal yang sudah dikeluarkan. Dan pada tahun 2019 arus kas operasi juga tidak negatif, tapi nilainya sangat kecil yaitu sekitar 208 juta, sedangkan modalnya yaitu sekitar 42 miliar, sehingga didapat rasio sekitar 0,001, di mana ini juga sangat kecil. Sedangkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana rasio semakin tinggi maka akan semakin baik. Yang keempat, rasio arus kas operasi terhadap total hutang. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutang-hutangnya hanya dengan menggunakan arus kas operasi. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagi total hutang. Studi kasusnya di sini kita bisa lihat pada tabel. Pada tahun 2018, arus kas operasi nilainya negatif, sedangkan total hutangnya ada sekitar 6 miliar, bahkan bisa dibulatkan 7 miliar. Jika kita menggunakan rumus yang tadi, arus kas operasi dibagi total hutang, kita mendapatkan rasio sekitar minus 0,3. Jika ini bisa dibilang cukup besar karena rasionya minus 30%. Tapi jika kita lihat angkanya saja, pasti juga bisa dimengerti. Perusahaan kasnya negatif, total hutangnya pun besar, makanya diperoleh perhitungan seperti ini. Dan pada tahun 2019, arus kas operasi sekitar 208 juta, sedangkan total hutang ada 8,7 miliar. Kita mendapatkan rasio yaitu sebesar 2%, di mana dalam analisis ini kemampuan perusahaan itu sangat buruk, bisa dibilang dari 2018 ke 2019, meskipun nilai arus kas operasinya sudah tidak negatif lagi, namun tidak sebesar itu yang dimiliki arus kas operasinya. Yang kelima, rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Semakin tinggi rasio maka semakin baik. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagi laba bersih. Masuk ke studi kasusnya. Di sini arus kasnya sama, 2018 adalah bernilai negatif sekitar 2 miliar, sedangkan laba bersih yang dimiliki perusahaan 3 miliar. Di sini bisa kita lihat bahwa nilainya akan sangat kecil, dan ini tidak bagus untuk perusahaan, dimana kalau kita masukkan rumus yang tadi, arus kas operasi dibagi laba bersih, kita mendapat nilai sekitar minus 0,7. Dan pada tahun 2019, rasio arus kas operasi terhadap laba bersihnya, kita mendapatkan rasio sekitar 9%. Dimana ini merupakan suatu peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi ini menurut saya bukan sesuatu yang bagus untuk perusahaan jika tahun berikutnya tidak meningkat lagi. Nah, jika sebelumnya adalah rasio arus kas, berikut kita masuk ke rasio yang berikutnya. Apa sih rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, secara detailnya kegunaannya itu, pertama, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki perusahaan, mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur laba operasional atas penjualan bersih, dan terakhir mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. Di rasio profitabilitas juga terdapat 5 perhitungan. Yang pertama yaitu rasio return on asset atau ROA, kedua rasio return on equity atau ROE, yang ketiga rasio gross profit margin, keempat rasio operating profit margin, dan terakhir rasio net profit margin. Yang pertama, return on asset, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang mampu dihasilkan perusahaan dari total aset yang dimiliki. Dengan rumus, laba bersih dibagi total aset. Masuk ke studi kasusnya, pada 2018, laba bersih perusahaan
sekitar 3.200.827.913, dan total aset yang dimiliki ada 46.878.125.128. Jika kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu laba bersih dibagi total aset, maka kita akan mendapatkan nilai rasio yaitu 0,06 atau sekitar 6%. Bisa dibilang rasio ini baik bagi perusahaan. Namun jika kita pergi ke tahun selanjutnya di perusahaan yang sama, laba bersihnya menurun, ada di angka 2 miliar, namun total asetnya meningkat jadi 50. Nah, kita mendapatkan total rasio sekitar 0,04 atau 4%, di mana rasio ini menurun karena laba bersih perusahaan menurun, kemudian total asetnya meningkat. Yang kedua, return on equity, rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan, dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Studi kasusnya, perusahaan pada tahun 2018 memiliki laba bersih 3.200.827.913, sedangkan total ekuitasnya ada sekitar 39 miliar. Dimana kalau kita menggunakan rumus yang tadi, laba bersih dibagi total ekuitas, kita mendapatkan rasio yaitu 0,08 atau sekitar 8%. Dan pada tahun 2019, kita bisa lihat laba bersih menurun, namun total ekuitas meningkat, ada di 42 miliar. Dan kita mendapatkan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,05 atau 5%, di mana rasio laba bersih perusahaan terhadap total ekuitas menurun dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 0,8%. Dan dari kesimpulan rasio ini, perusahaan bisa dibilang masih kurang efektif dalam memaksimalkan modalnya atau ekuitasnya. Yang ketiga, gross profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor yang mampu dihasilkan oleh perusahaan atas penjualan bersih, dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih. Studi kasusnya, pada tahun 2018, laba kotor perusahaan ada sekitar 18 miliar, dan penjualan bersih ada 63 miliar. Kita menggunakan rumus yang tadi, laba kotor dibagi penjualan bersih, kita mendapatkan rasio ada di angka 0,3 atau 30%. Kemudian pada tahun 2019, analisis rasionya ada pada 0,22. Jadi kesimpulannya, bisa dibilang perusahaan masih belum maksimal dalam menjalankan operasinya karena pada rasionya pada 2018 ke 2019 menurun. Keempat, operating profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi laba operasional, maka perusahaan semakin efektif dan efisien. Rumusnya adalah laba operasional dibagi penjualan bersih. Studi kasusnya, pada 2018, laba operasional ada sekitar 3 miliar, dan penjualan bersih ada di 63 miliar. Jika kita menggunakan rumus yang tadi, laba operasional dibagi penjualan bersih, kita mendapatkan rasio sekitar 0,06 atau 6%. Sedangkan pada tahun 2019, kita bisa melihat laba operasionalnya menurun, dan penjualan bersihnya meningkat. Dan kita mendapatkan rasio sekitar 0,04, di mana rasio ini menandakan ada penurunan dari tahun sebelumnya. Kesimpulannya, perusahaan benar-benar belum efektif dalam operasinya. Yang kelima, net profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Semakin tinggi rasio, maka kinerja perusahaan semakin baik. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Di sini, pada tahun 2018, laba bersih perusahaan ada sekitar 3 miliar, dan penjualan bersih ada sekitar 63 miliar. Jika kita menggunakan rumus, yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih, kita mendapatkan rasio sebesar 0,05 atau 5%. Dan pada 2019 kita bisa melihat dari laba bersihnya menurun ke 2 miliar dan penjualan bersihnya meningkat. Lalu kita mendapatkan rasio sebesar 0,03 atau 3%. Di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan mengalami penurunan pada laba bersih, dan di
Kita bisa lihat dari indikatornya yang menurun dari 5% ke 3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu dalam mencari laba bersih Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu dari penjualannya masih mendapatkan laba yang bisa dibilang belum cukup besar. Dan pada tahun 2019 kasusnya di sini malah mengalami penurunan. Baik teman-teman, sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi presentasi ini. Terima kasih.